izin nih Bapak Ibu ya, tema 2 ini judulnya manfaat inklusi. Kalau pengertiannya kan sudah ya, bahwa sekolah inklusi atau pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan apa namanya, yang memberikan akomodasi, memberikan akses seluas-luasnya kepada semua anak. Nah, kalau misalnya asumsikan pendidikan inklusif itu terlaksana nih dengan segala macam kelebihan kekurangannya ya. Tetapi kalau misalnya terlaksana secara ideal, berarti akan ada manfaat nih bagi pertama manfaat bagi semuanya nih, terutama buat anak-anaknya. Yang pertama, kesetaraan akses pendidikan, setiap anak bisa terakomodasi, terlayani. Meningkatkan motivasi belajar melalui lingkungan yang mendukung. Artinya misalnya, kan kadang-kadang gini, kita itu berpikir ketika anak-anak itu mendapatkan misalnya sekolah anak-anak reguler, terus ada anak ABK dengan segala macam ininya ya, segala macam kondisinya gitu. Mungkin yang pertama kali dalam tanda petik ya mengganggu dinamika, tadi kurang lebih bahasanya kurang lebih gitu, mengganggu dinamika kelas. Eh, Dinamika kelas yang tadinya stabil, apa namanya, anteng gitu, tiba-tiba gara-gara ini berubah berubah gitu. Di satu sisi ya itu dalam tanda petik ya cukup mengganggu karena mungkin ada beberapa target, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akhirnya tertunda, tujuan akademik yang akhirnya tertunda atau terhambat oleh kondisi tersebut. Tetapi di sisi lain, kan belajar itu, pendidikan itu tidak hanya akademik ya, belajar itu ternyata pengelolaan emosi, bagaimana menyelaraskan sikap dengan kondisi dan seterusnya. Ternyata dengan terpaparnya mereka, dengan terpaparnya anak reguler dengan kondisi anak-anak berkebutuhan khusus yang beragam, mereka menjadi lebih paham bahwa oh ternyata teman-teman saya itu macam-macam ya, walaupun nggak terucap ya. Oh yang reguler, yang kita-kitaan nih mereka. Gitu. Terus ada juga anak-anak yang punya hambatan nih, yang berfungsi roda lah, yang pakai tongkat, yang pakai truk, yang pakai alat bantu dengar misalnya ya. Atau anak-anak yang kalau menjawab lamban banget, gregetan sih mungkin awal-awalnya. Tetapi pada pada perkembangan berikutnya, kalau misalnya kita ngebina, membimbing anak-anak itu bahwa, supaya tumbuh empatinya, saya rasa sih akan bisa. Karena gini, saya punya pengalaman pribadi soalnya. Di kelas itu ada anak, bukan bukan pengalaman saya, tapi saya mencoba memberikan masukan kepada teman guru, teman ngajar yang punya anak autis. Autisnya agak rame dikit, cuma banyak narik dirinya, asik sendiri gitu. Cuma kan jadinya aneh gitu. Di kelas tiba-tiba anak ini lari ke belakang, eh, pukul-pukul botol, artinya apa, flapping ya, mukul-mukul apa namanya, tutup botol, botolnya dipegang, botol botol air mineral gitu, dipegang-pegang, lari-lari ke depan, balik lagi gitu, terusnya ketawa-ketawa, duduk lagi. Kita guru teman saya ngajar itu terganggu, berhenti dulu, teman-temannya ketawa-ketawa dulu apa dan sebagainya gitu. Pada awalnya mungkin mengganggu banget. Nah, saya mencoba karena dia ternyata ketika kami amati, ini contoh kasus ya. Ketika kami amati ternyata anak itu merasa kesepian. Dia memang memang anak-anak autisme itu kecenderungannya kan menyendiri ya. Tetapi ternyata dia tuh isengnya itu kalau misalnya dia ngerasa nggak ada yang dimainin apa, makanya lari, loncat ke belakang, pukul-pukul botol, ketawa-ketawa balik lagi. Nah, ketika saya coba kan selama itu sebelum saya mengamati itu ternyata anak itu duduknya sendirian. Jadi dari sekian anak, 30 sekian orang, dia duduk sendirian dalam bangku, apa namanya, nggak ada teman sebangkunya lah gitu. Akhirnya cobain tuh yang kira-kira masih mau siapa nih, kita cobain aja, suruh ada anak yang duduk sebelahnya gitu. Nah, ketua kelas karena mau nggak mau ya, ketua kelas karena bertanggung jawab dalam kondisi kelas, ketua kelas mau. Ketua kelas, terus kita perangkat kelas dulu deh yang di agak dipaksa gitu. Ketua kelas, sekretaris sama bendahara, apalah namanya itu, disuruh bergantian.
gantian duduk di sebelahnya anak tersebut. Sehari si A, sehari si B, sehari si C terus itu. Lama kelamaan anak yang si dalam tanda petik si autisnya itu mulai mau merespon. Lama, tapi itu berlangsung beberapa bulannya. Bulan pertama mungkin belum belum kerasa gitu. Bulan kedua tuh udah mulai merespon ke si ketua kelas. Karena ketua kelas memang anaknya kebetulan apa ya istilahnya itu ngayum apa namanya telaten gitu. Kalau misalnya suruh nulis nih, pegangin pensilnya begini apa kayak gitu. Lama kelamaan ketika anak itu sudah mungkin akhirnya tadinya nyaman satu orang, ketika ganti nggak nyaman lagi, terus selama kalian nyaman dengan tiga orang. Tidak disangka, ini apa kejadiannya tidak disangka anak-anak yang lain yang tidak tadinya tidak terlalu care, tidak terlalu perhatian terhadap anak temannya tadi, coba ibu saya ikut bu, gitu. Teman saya ibu-ibu, coba bu ikut bu saya bu masuk ini apa namanya gantian gitu. Akhirnya empat orang yang mau gantian duduk di sebelahnya anak tersebut. Walaupun tidak seluruhnya, kita nggak yakin nggak akan seluruhnya anak mau duduk dengan anak tersebut. Tapi paling tidak anak-anak yang lain yang tidak ikut duduk apa yang tidak mendaftar sebagai uh, tutor sebaya pada saat di kelas kan akhirnya kita istilahkan tutor sebaya lah anak-anak yang mau duduk sebelahnya itu tidak sampai 10 memang dari 30-an anak ini yang mau duduk di sebelahnya. Tetapi paling tidak dari 10 anak tersebut bisa menjadi contoh anak-anak lain. Makanya muncullah saya itu menyampaikan ke guru tersebut, nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau bantuin. Bahasa kami kan itu namanya ngebantuin temen. Konsep pendidikan inklusif di sekolah di SD Maruna 02 dulu, intinya kalau kamu bisa ngebantuin temen ABK itu hebat. Tapi kalau enggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu. Itu prinsip yang pada akhirnya yang paling paling sederhana dan paling mudah dipahami oleh anak-anak SD ya, level SD, bahwa membantu anak itu, membantu teman itu bagus. Tapi kalau nggak membantu nggak apa-apa, asalkan tidak mengganggu. Paling tidak dari situ deh, muncullah kami nganggap bahwa itu empati yang terbangun. Mungkin dari segi akademik nggak begitu banyak ininya, impactnya. Tapi dari segi sosial, emosional, psikologis, mereka mendapatkan insight yang lebih baik. Kalau saya dari situ aja kami ya, dari pengalaman si ibu itu aja, kami merasa bahwa ini ada perkembangan positif. Tidak hanya kepada anak yang autismia, tetapi pada anak-anak lain terbangun empati. Tapi tetap saya harus disclaimer, tidak semua anak akan ikut terlibat, tidak semua anak akan mau terlibat. Tetapi paling tidak menjadi pengganggu. Itu sudah poin plus bagi kami. Seperti itu sih. Jadi ada hal-hal yang lain selain akademik dan sebagainya sebagai persekolahannya, ada hal-hal emosional, psikologis, sikap dan seterusnya yang bisa dikembangkan dengan pendidikan inklusif. Karena ini yang tadi meningkatkan motivasi belajar untuk melalui lingkungan yang mendukung, membangun empati. Ini empati ini yang apa namanya yang apa ya istilahnya kalau tidak ada contoh konkretnya agak susah. Tapi kalau ini kan ada anak ABK-nya nih. Nah, kamu kesel kan dengan anak ini karena rame melulu, berisik melulu. Tapi anak-anak dibangun empatinya bahwa anak temenmu ini juga sama sebetulnya nggak mau kayak gitu, nggak mau berisik, nggak mau lari-larian. Sebetulnya nggak mau karena dia nggak tahu caranya. Makanya kita kasih tahu pelan-pelan. Kita, ayo sini duduk kayak sini. Biasanya dengan bahasa anak itu oh, anak-anak ini kadang-kadang ya karena level bahasanya sama, level level sikap dan sebagainya sama, itu agak agak lebih mudah didengar temennya daripada gurunya. Saya ngalami itu juga. Jadi ketika saya yang nyuruh, duduk sini, agak gimana gitu. Tapi kalau temennya yang ngajak, ayo sama aku deh gitu. Ternyata mau. Gitu. Kita nggak tahu ada rahasia apa di balik itu. Tetapi intinya ketika terbangun empati dan pemahaman antar murid, itu ada jalinan komunikasi bawah sadar yang terjalin kayak ada frekuensi yang sama lah gitu antara anak dengan anak yang berbeda frekuensinya ketika antara guru yang dewasa dengan anak yang lain gitu.
Ada jadi intinya empati ya. Pada akhirnya empati terbangun dan diharapkan anak-anak itu menjadi masyarakat yang inklusif. Artinya ketika ada perbedaan itu gak aneh. Saya dulu waktu awal-awal di Jakarta, saya di apa namanya, kebetulan ada saudara di Cengkareng gitu. Itu Cengkareng apa namanya, apa namanya, Ramayana ya. Ramayana Cengkareng itu baru baru berdiri, kalau apa namanya, lagi rame-ramenya lah, bukan baru berdiri, lagi rame-ramenya ke sana. Kan di Cengkareng itu ada Panti Bina Daksa ya, di daerah belakangnya Kecamatan Cengkareng itu ada namanya Panti Bina Daksa. Di situ anak yang berkursi roda, anak yang pakai kruk, anak yang tanpa kursi roda, tanpa kruk, tapi mempunyai hambatan fisik, disabilitas fisik motorik, itu kalau belanja ke situ, kalau misalnya malam minggu apa ke ini. Nah, anak-anak yang ada di mall tersebut ternyata tidak ada yang nengok ketika ada teman disabilitas lewat ini, karena mereka sudah terbiasa. Apa namanya, mereka tidak merasa aneh ketika ada orang yang berpenampilan berbeda gitu. Itu yang diharapkan sebetulnya. Bukan berarti dia tidak peduli, artinya biasa aja gitu. Ketika membutuhkan ya kita bantu. Tetapi kalau misalnya sedang reguler, sedang biasa gitu, tidak ada tuh saya lihat. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya amati tuh orang-orang yang di situ juga udah biasa aja ngelihat anak-anak yang kakinya mohon izin ya, kakinya pendek sebelah, jalannya agak miring-miring, terus pakai kruk, kursi roda, itu lewat-lewat aja gitu. Bukan bukan berarti tidak mau menolong atau tidak apa, tapi mereka udah terbiasa. Menjadi hal yang biasa itulah yang saya pikir inklusif ya. Ketika ada akses yang diperlukan, barulah kita memberikan akses yang memang diperuntukkan bagi mereka gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini bagi murid dan guru ya. Ini manfaat yang bagi murid dan guru. Pertumbuhan manfaat yang pertama buat murid, ini sebutannya pertumbuhan holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, yang tadi saya sampaikan. Tidak hanya akademik ya. Di sekolah itu kan tidak hanya akademik, tapi ada sosial, emosional. Uh, Anak itu ikut berkembang. Yang tadi, dia lebih peka, oh anak ini seperti ini, tanpa dia mencoba untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi. Oke, tahu bahwa anak ini adalah misalnya anak hambatan intelektual. Oke, sebatas itu. Kalau misalnya dia perlu bantuan, kita bantu. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita kita temani seperti bagaimana biasa. Gitu. Bukan memandang aneh, bukan memandang janggal kepada kondisi atau karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karena konsepnya itu tadi, berkebutuhan khusus. Mereka itu hanya karakteristik, bukan bukan kekurangan. Dosen saya itu Dr. Didi Tarsidi, sekarang udah profesor barangkali. Tunanetra. Dia sama sekali saya duga itu dari bayi. Jadi dia itu matanya, mohon maaf ya, bola matanya hilang, apa kempis itu karena ada kena penyakit cacar kalau tidak salah. Itu Pak Didi itu eh, apa namanya, dia menerima. Dia kalau misalnya bilang, Pak, sebagai tunanetra gimana Bapak perasaannya? Loh, emang kenapa dong? Saya kan nyebutnya dia lengkap. Kenapa untung? Uh, ya Bapak kan tunanetra nih, mohon maaf nih Pak. Nggak usah minta maaf. Ini karakteristik kok, bukan hambatan. Jadi menurut Pak Didi, tunanetra itu tidak bisa melihat itu sebagai karakteristik saja, sebagai ciri-ciri saya nih. Ciri-cirinya Pak Didi itu tidak bisa melihat, bukan kecatatannya Pak Didi gitu. Bagi uh, guru saya tadi yang sudah sangat nerimo dengan kondisinya, bisa kok bahwa saya memang punya karakteristik tidak bisa melihat, bukan hambatan, bukan bukan kecatatan saya nggak bisa melihat, tidak, dia memandangnya bahwa itu karakteristik. Makanya karena ciri-ciri saya, karena kondisi saya tidak bisa melihat, makanya saya belajar braille, saya belajar di komputer itu ada program apa namanya JAWS. Bapak Ibu percaya nggak, tahun 1997, 1996, 97, 98 lah gitu. Itu kan komputer apa namanya, internet di Indonesia itu kan belum belum booming, belum belum kayak sekarang ya. Saya sebagian
sebagian teknik ngetik Word, Microsoft Word itu belajar dari Pak Didi. Padahal beliau tidak bisa melihat. Beliau ketika ngetik dengan mesin ketik Brother yang manual itu pun hampir nggak ada tipe. Saya pernah ngelihat diktatnya beliau itu, beliau ngajar bahasa Inggris. Diktatnya beliau itu cuma satu dari sekian puluh seratusan halaman itu cuma satu yang keliru. Itu pun kayaknya kelupaan. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau ngetik itu kan ngetik yang manual ya, yang pakai mesin itu. Kan kalau misalnya udah sampai di ujung itu kan, sampai di sebelah kanan itu bunyi ting gitu kan, nanti digeser. Pak Didi kelihatannya lupa. Ada satu kata yang kelewat di apa namanya di margin kanan. Yang lainnya nggak ada. Itu ngetik sendiri. Diktat zaman itu tahun 96 90 berapa? 93 94 diktat ngetik sendiri manual brother tanpa ada tipe. Tipe itu hanya ada satu kata saya lupa itu the atau way saya lupa, tapi ada satu yang melewati margin kanan. Itu satu-satunya. Padahal beliau nggak ngelihat dan itu mesin ketik manual. Pertanyaan saya adalah, emang apa Pak? Ini kan banyak banget nggak kelihatan gimana? Tung ini kata. Kalau saya udah tahu ini A sebelah, saya kan udah pakai 10 jari kan. Saya nggak akan ketebak. Yang ini tugasnya A, F, S, D misalnya. Yang ini apa gitu. Q, R, T, Y, dan sebagainya. Udah petugas masing-masing, masa saya ketukar-tukar. Sama dengan ketika saya main piano. Beliau kan jago main piano. Kalau saya sudah tahu yang sebelah kanan ini re, berarti sebelah kirinya kan sebelah kirinya mi. Tinggal begitu aja. Secara konseptual iya seperti itu. Tapi saya ngebayanginnya susah banget. Artinya itu. Artinya anak-anak ini, orang-orang yang penyandang disabilitas sendiri, beberapa itu sudah sangat menerima kondisinya. Mestinya akan lebih idealnya kalau kita-kita yang tidak mengalami hambatan disabilitas, mestinya lebih bisa menerima mereka gitu maksudnya. Jadi di sekolah itu memang ditumbuhkan hal yang positif secara holistik. Holistik itu artinya menyeluruh ya, tidak hanya akademik, tapi juga sosial dan emosional. Lalu belajar menghargai keunikan. Bahwa orang itu unik. Dari awal kan kita bahasakan bahwa makhluk hidup itu adalah individual. Sesuatu yang nggak bisa dipisah-pisah. Satu-satunya unik. Jadi ketika unik itu ada orang tunanetra ya karena keunikannya karena ketunanetraannya. Saya misalnya apa namanya dengan ciri khas dengan kacamatanya, ibu siapa dengan ininya dan itu kan orang itu memang punya keunikan masing-masing gitu. Sama dengan memandang itu. Oke, itu bagi murid ya. Bagi pengembangan profesional guru, guru bisa mengembangkan keterampilan pedagogis yang inovatif. Tadi Bu Yuli itu curhat ya gimana nanganinya. Nah, kalau misalnya kita melihatnya dari sisi positif, hambatan itu kan menjadi tantangan. Aduh, anak ini duduk aja nggak bisa, gimana ngajarnya? Kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya, aduh nggak bisa nih, anaknya memang nggak mau diem, nggak bisa lah saya ngajar. Itu kan dua kondisi yang sama. Satu kondisi yang sama tapi dengan sikap yang berbeda. Yang satu, aduh, anak ini nggak bisa duduk, gimana caranya ya ngajarin dia yang nggak mau duduk nih, yang belingsatan ke sana kemari, gimana caranya? Ini mesti nemuin nih. Nah, tetapi sisi lain ada juga yang beranggapan nggak bisa ngajar. Oh duduk aja nggak bisa kok. Seperti itu kan. Kalau kita melihat situasi itu, kayak ini ada cerita kan di Afrika itu ada orang mau bangun pabrik, pabrik sepatu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Diketawain. Kenapa? Gimana mau pabrik sepatu di sana nggak ada orang yang pakai sepatu. Loh, justru karena itulah kita bikin pabrik sepatu supaya mereka pakai sepatu. Belum ada pabrik yang lain loh gitu. Jadi yang satu optimis, yang satu pesimis. Situasinya sama, tetapi menyikapinya berbeda. Ketika suatu kondisi dianggap sebagai tantangan, kondisi yang sama orang lain bisa menganggap sebagai hambatan. Kan kalau dulu zamannya Orde Baru itu ada ATHG, kan ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, silakan mau melihat kondisi ABK itu sebagai apa? Sebagai hambatan bagi kita atau sebagai tantangan untuk memperbaiki diri supaya bisa melampaui itu. Tinggal begitu. Nah, di antara cara untuk
supaya kita bisa menganggap hambatan itu meningkat jadi tantangan, di antaranya kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin ibu dapat insight nantinya ya di ujung-ujung, oh oke, metodenya ini. Ternyata nggak susah ya ngadepin anak-anak seperti itu. Oh ternyata harus kerjasama ya, nggak ditanggung sendiri. Jadi saya nggak ditelan sendiri capeknya dan sebagainya. Ketika kerjasama, hambatan-hambatan itu beban itu terbagi. Misalnya seperti itu. Jadi nomor satu dari pengembangan profesional guru, guru mengembangkan keterampilan pedagogis yang inovatif. Inovatif itu kan berarti hal yang baru. Ini apa namanya, anak ini karakteristik yang baru nih bagi saya nih. Aduh, saya harus nyari ini bagaimana caranya. Dan fleksibel bahwa ketika kita bilang inklusi, sebetulnya kita mau tidak mau harus fleksibel. Artinya kita yang menyesuaikan dengan kondisi anak. Kita tidak hanya berdiri sebagai orang yang menyelenggarakan apa namanya melaksanakan kurikulum ya. Oke, kurikulum betul, tetapi juga orang yang berpihak, kaki kita satunya di kurikulum, satunya di anak. Jadi kita dua kaki nih. Kita mau memihak kemana nih? Kalau saya akan lebih berpihak ke anak. Eh, Seperti itu ya. Yang kedua, ada tantangan mengajar kelas inklusif mendorong kreativitas dan profesionalitas. Betul. Yang tadi, ada kreatif tumbuh nih. Ketika menghadapi anak yang seperti ini, kita akan mencari bagaimana caranya. Mencarinya itu dengan diskusi dengan teman, curhat dengan teman, diskusi, mengikuti misalnya ya, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar dan sebagainya. Itu akan memperkaya Bapak Ibu ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak direncanakan di awal. Kira-kira manfaat inklusi bagi murid dan guru itu seperti itu. Gitu. Oke, ini kan sebenarnya hal yang ideal ya. Jadi idealnya seperti itu. Tetapi harus saya sampaikan kembali bahwa menghadapi suatu masalah itu memang sudut pandangnya berbeda. Kalau iseng-iseng dulu saya suka ngobrol sama santri itu, saya sih nggak santri, teman saya yang santri. Kalau melihat orang, mohon maaf ya ini bukan contohnya agak ekstrim, kalau melihat orang misalnya kecelakaan di jalan itu, kan ada dua pandangan yang ekstrim di situ. Yang satu, dia nggak hati-hati. Ketika bilang dia nggak hati-hati itu berarti problemnya ada di mana? Problemnya adalah di orangnya. Tetapi ada juga orang yang bilang sudah takdir. Nah, selesai dah itu. Kalau di filsafatnya itu yang satu pakai Qadariyah, bahwa manusia itu punya kehendak. Manusia itu punya itikat, punya peran untuk memilih mau celaka atau mau selamat. Kalau mau selamat, berarti di jalan harus hati-hati. Tetapi kalau misalnya yang Jabariyah yang satu, itu udah takdir. Nah, itu manusia nggak punya pilihan. Nah, kita mau milih yang mana nih? Ini filsafat kan sama-sama nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sudut pandang aja gitu. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Mau memang anaknya udah susah, gimana lagi? Nah, itu namanya Jabariyah tuh. Jadi kita nggak berusaha akhirnya gitu. Tapi kalau Qadariyah, kalau misalnya eksistensialisme, kalau filsafat modernnya itu eksistensialisme. Manusia itu yang punya peran, mau sedih, mau dia sengsara, mau dia bahagia, ada di dia sendiri. Nah, kita tinggal ngikut itu, mau pilih yang mana. Oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu ngadepin anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya ini yang sempat juga dibahas oleh Bunda Novida kemarin mengenai tahapan perkembangan ya. Nah, supaya Bapak Ibu tahu juga nih, karena ini juga terjadi di saya gitu. Ini tahap perkembangan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus sejarahnya. Ini di dunia nih ya. Kita mulainya bacanya dari bawah, Bapak Ibu, bukan dari atas. Yang pertama, dulu banget, anak-anak berkebutuhan khusus ini disebut anak cacat, anak yang tidak punya harapan dan sebagainya, bikin aib keluarga, bikin aib negara dan sebagainya, makanya diabaikan atau diasingkan. Dibikin asrama khusus ngurusin itu, bisain udah, jangan sampai kelihatan oleh orang umum, yang apalagi sampai apa namanya sampai negara lain tahu, diasingkan mereka, dibikin asrama yang jauh dari pemukiman
pemukiman penduduk yang lain di tempat terpencil diurusin sama orang-orang yang mau ngurusin. Jadi diasingkan, diabaikan. Itu dulu. Yang kedua, nah, yang ini malah aneh ya, bukan sampai panti ya. Diasingkan aja sama sekali. Udah nggak ada yang ngurusin lah gitu. Maaf, seperti orang ODGJ di jalanan. Nggak ada yang, kalau di jalanannya, nggak ada yang mau ngurusin dan sebagainya. Lalu meningkat nih, yang ke merah nih. Tadinya hijau nih, diabaikan sama sekali. Lalu naik ke warna merah. Warna merah itu sudah ada kelembagaan, ada institusionalisasi, ada bikin lembaga nih, lembaga caritas, lembaga sukarela, atau lembaga negara, panti yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler. Di dalam panti, diasramakan, didapatkan pendidikan dan sebagainya. Tapi nggak boleh gabung sama anak-anak reguler. Itu namanya institusionalisasi atau pelembagaan. Biasanya dulu dengan panti-panti yang sama ini, jauh dari lingkungan yang lain. Biasanya agak terpisah gitu. Terus yang ketiga, diabaikan, oke, sudah jelek banget. Naik, masih mending, sudah mulai diurusin, walaupun masih dipisahkan. Naik lagi nih, selain di panti, mereka juga boleh bersekolah. Sekolahnya sekolah khusus, tidak digabung dengan anak-anak reguler, khusus aja. Misalnya anak tunadaksa, tunadaksa, anak tunanetra, tunanetra, anak tunarungu, tunarungu. Atau anak tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita gabung. Tapi tidak ada satupun anak reguler. Itu namanya segregasi, dipisah. Segregasi itu artinya terpisah atau dipisah. Nah, segregasi kayaknya masih ada beberapa anak deh yang bisa gabung deh, selain yang disegregasi. Soalnya ini anak-anak yang tunadaksa, yang kursi roda, kalau ngitung matematika bagus nih. Kalau menjawab secara lisan masih oke nih. Kayaknya bisa deh di sekolah umum. Apalagi yang tunanetra nih, jago banget kalau ngomong nih. Coba Bapak Ibu dengerin, kalau misalnya dia ngomong tanpa Ibu tahu bahwa dia tunanetra, nggak akan tahu, nggak akan nggak akan ngeh bahwa dia tunanetra. Nah, akhirnya ada pemikiran perkembangan di pendidikan itu, dunia pendidikan dan dunia sosial itu, mereka dikasih kesempatan deh di sekolah umum. Makanya ada anak tunanetra, anak tunadaksa yang di sekolah umum. Tetapi di sekolah umum asli, sekolah reguler, anak-anak itu harus mengikuti aturan di sana. Anak tunanetra, aduh, di sini nggak ada yang bisa braille nih. Ibu, kamu dengerin aja ya, yang ibu jelasin. Kalau misalnya nggak tahu, tanya aja. Ada yang ini nggak Bu? Ada misalnya saya mau nanya gunung, ada gunung-gunungannya? Nggak ada, udah pokoknya dengerin aja. Artinya integrasi itu sudah mengakomodasi, mulai mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi anak-anaknya yang mengikuti program, mengikuti sistem yang ada di sekolah tersebut. Ini integrasi namanya, atau dulu disebutnya sekolah terpadu. Saya sekarang ya, konteks gedungnya ya, konteks gedungnya, saya itu sekarang bertugas di SLB Negeri 8 Jakarta. Itu lokasinya Bapak Ibu mungkin tahu, di Rumah Susun Nagrak yang arah Rorotan. Nah, di situ ada SDN Cilincing 10. Nah, di situ dua sekolahan dalam satu gedung. SDN Cilincing 10 dengan kami SLB Negeri 8. Nah, itu integrasi tuh namanya. Sekolahnya aja lokasinya yang bareng, tetapi sistemnya apanya tetap berpisah. Kalau itu namanya uh, integrasi lokasi. Terus bagaimana dalam pembelajarannya? Masing-masing. Bagaimana ketika istirahat? Agak-agak semi masing-masing, karena jam istirahatnya agak berbeda seperempat jam. Kami setengah 10, mereka jam 10 kurang seperempat. Seperti itu. Jadi kami kalau misalnya ditanya, kalau sekolah Pontung di SLB 8 sudah integrasi ya? Ya, integrasinya integrasi lokasi. Karena bahkan upacara pun terpisah kita. Tidak bareng. Dulu kami itu SLB Negeri 8 itu dari dulu, dari awal pembentukannya selalu bareng dengan sekolah lain. Apa namanya, satu atap ya. Dulu di Marunda
Itu dekat rumah Pitung, kami juga bertiga. Ada SD, ada SMP, ada SLB. Tapi kami masih integrasi lokasi yang bagus, namanya integrasi lokasi yang ideal. Karena upacaranya kita bersama-sama. Anak-anak SLB bareng upacaranya dengan anak SMP dan SD. Kalau sekarang terpisah. Itu integrasi ya. Jadi hanya menempatkan anak di sekolah reguler, tapi anaknya ngikutin apapun yang ada di sekolah. Sekolah sama sekali tidak mau mengakomodasi dalam arti mengubah sistem, mengubah program dan sebagainya. Pokoknya kalau kamu mau sekolah di sini, ikuti yang ada di sini. Peraturan yang di sini. Seperti itu namanya integrasi. Dulu disebut sekolah terpadu. Nah, perkembangan-perkembangan dan yang sudah dilewati, yang warna hijau pengabaian, yang warna merah pelembagaan atau panti, yang warna apa itu kuning emas mulai ada sekolah tapi dipisah-pisah, yang warna biru mulai digabungkan walaupun anaknya yang ikuti sekolah. Nah, perkembangan terakhir itu yang diharapkan paling ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus bagi anak-anak regulernya adalah inklusi, yaitu ABK berpartisipasi penuh dengan dukungan yang sesuai di sekolah umum. Jadi anaknya masuk ke sekolah tersebut, sekolahnya bikin program sesuai anak tersebut. Bukan anak masuk, anak ngikutin apapun yang ada di sekolah. Nah, inklusi itu idealnya adalah yang warna kuning. Berpartisipasi penuh si ABK-nya dengan dukungan yang sesuai. Yang terjadi di mana? Di sekolah umum atau di sekolah reguler. Ini yang diharapkan oleh negara, yang diharapkan oleh pemerintah, yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan, yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Walaupun mungkin masih belum ideal, tetapi arahnya ke sana. Ketika ada sumber daya manusia, dalam hal ini guru, di sini nggak ada GPK-nya dan sebagainya. Oke, sambil berjalan apa namanya memenuhi kebutuhan GPK, Bapak Ibu ikut dulu deh ini pelatihan-pelatihan ini. Paling tidak Bapak Ibu tahu konsep-konsepnya. Mudah-mudahan sambil berjalan Ibu tertarik untuk mempraktikkan dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini tahapan perkembangan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Ini di dunia, hampir di semua dunia seperti itu langkahnya. Bahkan di beberapa negara, di beberapa apa namanya kebudayaan, kan ada pernah tuh anak-anak yang berkebutuhan khusus pada saat pengabaian ya, pada masa masa pengabaian itu kan diabaikan. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak suci. Jadi anak-anak yang maaf ya, yang kretin. Tahu Bapak Ibu kretin? Kretin itu kayak stunting pendek, cebol. Orang yang cebol, yang tangannya cebol, jarinya cebol, badannya cebol, itu ada di suatu kebudayaan tertentu itu disembah-sembah. Ini disayang oleh dewa kan. Anak-anak ini adalah anak-anak kesayangan para dewa. Jadi di sisi lain ada yang mengabaikan, di lain sisi dia malah difasilitasi, diagungkan sebagai titipan dewa ke bumi. Jadi ada kebudayaan seperti itu. Nah, ujung dari pendidikan inklusi ya seperti itu, supaya anak itu eh, bisa terlayani dimanapun tempat dia pilih untuk belajar. Idealnya seperti itu. Itu idealnya ya. Nah, mudah-mudahan negara kita, pemerintah kita sedang mengarah ke sana. Makanya diadakanlah pelatihan seperti ini. Yang tadinya Bapak Ibu nggak tahu, oh ternyata anak ABK banyak banget ya jenisnya ya. Oh sih ada. Nah, nanti di ujung apa namanya diharapkan pada akhirnya Bapak Ibu jadi lebih paham bagaimana kira-kira penanganannya. Bagaimana melayaninya dengan optimal. Oke, kita lanjut dulu deh. Karena kita materinya nggak terlalu banyak nih kalau yang ini. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan apa namanya ada beberapa contoh ya. Di situ yang tadi ya, ada eksklusi, ada integrasi, ada segregasi. Terus yang di atas adalah inklusi. Eksklusi itu pengabaian. Anak-anak reguler ini yang biru, anak-anak ABK itu yang warna-warni. Yang kuning merah kuning apa merah ya, kuning merah itu yang ABK. Nah, ketika eksklusi
berarti memang diabaikan. Anak-anak reguler itu di dalam sistem ada biru semua gitu. Nah, anak-anak ABK nggak boleh masuk sistem tersebut. Sama sekali nggak boleh. Tidak diperhatikan sama sekali, anak itu terserah mau ngapain. Itu namanya eksklusi. Kebalikan dari inklusi. Ekstrimnya eksklusi, lawannya inklusi. Terus kedua, yang tadi ya tahapannya ya, sudah segregasi sebenarnya. Segregasi itu sudah terlayani tapi dalam sistem yang berbeda. Ini anak reguler yang biru dalam satu lingkaran, yang paling kanannya kita bahas ya. Anak reguler yang warna biru dalam sebuah lingkaran, anak ABK yang di lingkaran terpisah. Sudah mulai diperhatikan, sudah mau dilayani, tetapi dalam sistem, dalam lembaga yang dipisahkan, tidak digabungkan. Meningkat kemudian menjadi integrasi yang di tengah, anak itu masuk ke dalam sistem. Anak ABK yang warna-warni ini dimasukkan ke dalam sistem yang biru, anak-anak reguler. Dan hanya dia yang masuk. Tidak ada usaha asimilasi dari pihak reguler ke ABK-nya. ABK-nya aja yang masuk. Seakan-akan segregasi yang dimasukkan ke dalam lingkungan reguler. Yang kemarin sempat ada yang bilang kelas khusus. Di konsep pendidikan inklusi itu bukan kelas khusus. Kalau misalnya ada apa namanya ABK digabungkan dalam satu kelas di dalam skala reguler, itu bukan inklusi, itu masih integrasi. Nah, seperti itu gambarnya kira-kira. Eksklusi melarang anak ABK masuk, segregasi anak dilayani tapi dipisahkan, integrasi anak boleh masuk reguler tapi menyesuaikan si anak itu yang ABK yang menyesuaikan, barulah inklusi kira-kira gambarnya seperti ini. Mau yang biru, mau yang kuning, mau yang hijau, gabung bareng-bareng belajar bersama. Dengan belajar bersama, tadi diharapkan ada empati yang tumbuh, ada apa namanya toleransi yang berkembang dan seterusnya. Nah, ini kira-kira apa sih namanya eh, perkembangan dari pendidikan inklusi yang terjadi secara konsep, secara sejarah, historisnya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti di apa namanya kira-kira saya ingin mencoba mengkonfirmasi nih di sekolah Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngelihat dari piramid yang ini, boleh Bapak Ibu silakan share, silakan berbagi. Kira-kira Bapak Ibu ada di warna yang mana nih? Warna piramidanya ya, bukan warna hurufnya ya. Warna piramidanya di warna piramida yang mana nih? Yang hijau kah? Yang merah? Ini apa ya kita sebutnya? Warna emas lah ya, warna emas, biru atau yang kuning. Coba saya coba ingin tanya nih Bapak Ibu. Yang biru, Bapak. Sudah yang biru Ibu? Alhamdulillah. Bentar, bentar, bentar. Siapa dengan siapa ini Bu? Dengan siapa Ibu yang warna biru? Saya Bu Siti, Pak, dari 123. Tapi saya mau Oh, satu bertanya, Bu. Pak, kalau memang akhirnya anak-anak itu dimasukkan ke sekolah reguler, apa fungsi segregasi terpisah SLB itu apa, Pak, yang penting? Kalau memang akhirnya anak harus difasilitasi di sekolah reguler, Pak. Maaf, Makasih. Ibu bisa bentar ya. Oke, maaf ya. Hmm.
Setengah jamnya mana? Recording in progress. Maaf Bapak Ibu. Bu Siti dengar saya? Sudah Pak, sudah terdengar. Oke. Baru terdengar. Oke. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan Bu Siti baru separohnya gitu. Ibu Siti, yang saya dengar tadi terakhir sebelum speaker saya mati, andaikan Baik, saya nantinya, ulang. nah, sampai situ tadi saya dapatnya. Mohon maaf. Baik, saya ulang ya Pak. Iya, iya. Tadi apa? Andaikan saya, gitu kalimatnya. Andaikan sekolah itu pada akhirnya, gitu. Ya, kami sekolahnya tuh berwarna biru Bapak untuk izin Oke. mengulang kembali. Eh, tapi pertanyaan saya bukan di birunya ini. Sementara kami ini kan sekolah reguler Bapak. Itu di bawah biru itu ada yang piramid berwarna coklat. Segregasi Gasi. yang terpisah atau SLB. Kenapa? Iya. Mereka itu difasilitasi di sekolah reguler, Bapak. Mohon maaf. Kalau memang terkendala dengan dana, kenapa tidak dibuatkan aja SLB negeri? Artinya, biar mereka terfasilitasi dan memang tidak usah lagi membayar guru pendamping yang harus 600.000 yang harus diusahakan oleh orang tua karena sudah terfasilitasi di SLB yang terpisah itu, Bapak. Itu hanya sekedar pertanyaan saja. Kalau di kami Ya. memang sudah pilihannya di biru sekolah terpadu karena menurut saya ya kalau salah mohon maaf, monggo diluruskan Bapak. Terpadu itu kami sudah menerima atau sudah di tahun yang ke berapa ini, sejak diberlakukannya boleh masuk ke sekolah reguler, kami sudah menerima Ananda semua yang istimewa untuk bisa bergabung di sekolah reguler kami. Demikian Bapak. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Kedengar ya suara saya walaupun agak lebih jauh mungkin mikrofonnya. Ya, Tapi gini, Bapak. oke. Kalau Ibu Siti menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Novida kemarin ketika menjelaskan kebijakan pendidikan inklusif, mungkin bisa sedikit memahami bahwa kalau misalnya kita mau dalam tanda petik ya, mau mengelak atau mau langsung loncat menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah karena sudah jadi kebijakan negara yang menjadi yang kebijakan negara. Pertama itu kebijakan negara. Kenapa kebijakan negara? Karena Indonesia menandatangani deklarasi UNESCO mengenai pendidikan inklusif bahwa semua anak, semua individu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang dia pilih di tempat yang dia pilih, terutama yang terdekat ya. Artinya tidak boleh ada kendala transportasi, tidak boleh ada kendala, ini di sini nggak ada sekolah SLB dan sebagainya. Jadi harus diterima. Nah, implikasinya berat, Bapak Ibu. Tidak mudah implikasinya. Implikasinya adalah, implikasi itu artinya akibat lanjutnya ya. Akibat lanjutnya adalah sekolah menyediakan fasilitasnya. Fasilitas dalam arti, nanti akan kita bahas agak panjang, fasilitas dalam arti fasilitas fisik, non-fisik, dan seterusnya. Di antara fasilitas non-fisik itu adalah sumber daya manusia yang tadi Ibu sampaikan. Sekolah, kalau konsep Ibu guru pendamping atau shadow teacher, memang betul Bu mahal. Tetapi kalau misalnya sistemnya adalah sistem seperti biasa, guru kelas, dengan ada konsultan atau ahli pendidikan khusus yang ada di situ untuk merumuskan bagaimana cara belajar, ngajarnya, bagaimana medianya dan sebagainya. Nanti tugas ini, program ini didelegasikan ke guru kelas atau guru mata pelajaran yang ada.
saya pikir bukan urusannya bukan masalah biaya ya, bukan masalah apa namanya pendanaan. Tetapi kalau misalnya kalau misalnya sistem itu berjalannya, bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti itu, memang sekolah reguler, penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah reguler. Keputusan pertama ya, kalau di Jakarta kan 2013 aja, itu seharusnya 2013 itu semua sekolah adalah inklusif. Jadi nantinya tidak ada sekolah inklusif, karena semuanya diharapkan menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Jadi semuanya sekolah sama. Siapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu? Ya sekolah reguler. Karena yang tadi Ibu sebutkan, kalau misalnya bukan sekolah reguler, berarti kan SLB kan? Sekolah penyelenggara pendidikan khusus. Nah, pertanyaan lanjut dari Bu Siti tadi, kenapa nggak bikin SLB yang banyak aja, supaya anak-anak ini nggak gangguin nih anak-anak reguler di tempat Ibu nih misalnya. Nggak seperti itu konsepnya. Karena itu tadi, Indonesia sudah setuju di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, tidak semua, hampir seluruh dunia, bahwa pada akhirnya kita harus menyelenggarakan pendidikan inklusif yang menerima anak dalam kondisi apapun dimanapun dia pilih sekolahnya. Itu amanat undang-undang, Bu, amanat deklarasi yang sudah disetujui oleh negara Indonesia gitu. Jadi Indonesia mau tidak mau harus melaksanakan. Oleh karenanya dari keputusan deklarasi PBB Indonesia itu terus diturunkan menjadi undang-undang negara ya, diturunkan menjadi apa namanya, kalau di Jakarta menjadi keputusan gubernur dan seterusnya. Dilaksanakanlah pendidikan inklusif di sekolah, semua sekolah yang ada di Jakarta, termasuk sekolahnya Bu Siti gitu. Jadi siapa penyelenggaranya? Memang sekolah reguler, Ibu. Dalam saat yang bersamaan, SLB tetap dibangun untuk mengakomodasi anak-anak yang sama sekali tidak bisa tertangani di sekolah reguler. Artinya yang benar-benar berat lah gitu, yang masih yang sulit ditangani di sekolah reguler, ya silakan masuk ke SLB. Tetapi pilihan masuk ke SLB atau ke sekolah reguler itu menjadi haknya orang tua, dan kita di lembaga pendidikan tidak boleh menolak itu sebagai pelaksanaan amanat undang-undang tadi, Bu. Seperti itu ininya apa namanya alur berpikirnya, Bu Siti. Bapak memang sejiwa sih dengan pasal 31 tentang pendidikan. Hanya saja maksud saya jangan sampai saya tuh jadi melihat lagi anak didik saya yang harus dilarikan ke tempat khusus karena sesuatu dan lain hal terkait dengan kondisi keluarganya, yang akhirnya anak itu tidak bisa lagi ikut sekolah atau diasingkan, no, bukan diasingkan sih, maksudnya ditempatkan di tempat yang memang searah atau sesuai dengan yang tadi video di awal, setelah istirahat ini, supaya kondusif mereka dikumpulkan bersama anak-anaknya apa ya, sama-sama ABK gitu Pak. Saya sih paham Pak, cuman menurut saya apakah ya sekedar bertanya aja, Bapak saya sudah tahu itu. Cuman memang hanya usulan aja. Sementara kan SLB negeri semoga dalam tahap apa tadi Bapak bilang pertumbuhan ya. Mudah-mudahan segera mungkin. Jadi anak-anak yang tadinya saya ceritakan tadi ke Bapak bahwa ada anak yang akhirnya pada saat harusnya belajar normal seperti biasa, mereka harus puber, dan akhirnya kita jadi seperti lebih menasehati anak-anak yang reguler lebih intens gitu loh Pak, untuk lebih memaklumi mereka, dan akhirnya ya tetap aja mereka sendiri yang ini yang akhirnya mundur untuk masuk ke sekolah yang akhirnya orang tuanya dengan kesadaran penuh untuk memindahkan anaknya sendiri. Betul kata Bapak tadi, nanti dengan sendirinya kalau memang orang tua mau memilih,
biarkan di tempat yang reguler. Kalau memang ada permasalahan seperti di sekolah saya itu, mereka akan mundur atau memisahkan diri. Gitulah kira-kira Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Siti. Jadi intinya gini ya, kita menyampaikan fakta ke orang tua itu nggak salah. Artinya gini, karena saya mengalami proses itu gitu. Dulunya kan saya di sekolah reguler nih, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SD 02 Marunda ya. Nah, zamannya Pak Momon itu di sebelah sekolah saya muncul SLB Negeri 8. Nah, karena saya terbiasa nangani ABK di sekolah reguler dan kebetulan di sana nggak ada guru yang boleh dibilang nggak ada guru yang senior lah gitu, belum ada guru yang senior. Akhirnya saya dianjurkan untuk ke SLB. Nah, ketika di SLB itu ini sebagai contoh aja ya, sebagai ilustrasi, saya kumpulkan orang tua murid dari ABK yang kami anggap akan lebih optimal kalau di SLB. Mereka milih di SD inklusi kan karena di Marunda itu nggak ada SLB. Kalau yang ada yang paling dekat adalah Walang. Dan tahu sendiri Ibu kalau ke Walang itu melewati jalur kontainer kan. Kalau dari Marunda itu ibu-ibu orang tua murid nggak ngebayangin kalau gendong anak yang tunadaksa, anak yang posisi duduknya aja tidak optimal, lalu naik motor di sela-sela kontainer, kebayang lah takutnya apa-apa gitu. Makanya ketika ada SD inklusi di Marunda, mereka masuk. Nah, ketika ada SLB baru, kami kumpulkan nih di SD 02 itu, Bu, Bapak, di sini sekarang ada SLB. Mungkin putra Bapak atas nama A, B, C akan lebih optimal kalau ditangani di SLB. Kami waktu itu menyarankan beberapa anak yang tunarungu. Karena apa? Tunarungu itu punya kendala bahasa. Mereka itu secara kecerdasan rata-rata normal. Banyaknya anak-anak yang reguler, anak-anak yang kemampuannya normal nih, kemampuannya rata-rata nih. Tetapi mereka seakan-akan menjadi anak yang intelijensinya di bawah rata-rata karena kita tidak mempunyai bahasa yang sama. Mereka perlu orang yang memahami bahasa. Jadi manusia itu kan berpikir dengan bahasa nih. Nah, mereka nggak punya bahasa. Jadi salah kan? Kayak kita lah nonton film Korea gitu. Kita nggak akan ngerti. Ada nih misalnya kita beli kipas angin nih. Bukan kita nggak tahu cara ininya, tetapi petunjuknya pakai bahasa Cina. Ini gimana ceritanya? Kan masalahnya bukan kita nggak paham ya, tetapi bahasanya nggak ada. Makanya anak-anak tunarungu kita anjurkan ke SLB. Dan alhamdulillah betul mereka ketika dikasih pengertian itu karena kita yang sampaikan kan fakta nih. Bapak Ibu memilih SD Marunda 02, kami terima kasih dipercaya untuk itu. Tetapi sekarang ada SLB nih, barangkali nih Bapak Ibu tertarik dan kelihatannya akan lebih optimal misalnya putra-putri Ibu sekolah di sana. Tapi kalau misalnya ada beberapa anak yang autis ringan ya, nggak apa saya di SD 02 aja Pak. Karena teman-teman di sini udah baik dan udah ngerti. Ya udah, karena pilihannya seperti itu kita terima. Tetapi yang kita sampaikan adalah fakta. Jadi kita tidak memihak harus memasukkan ke sana, menganjurkan ke sini, enggak. Kita sampaikan fakta. Kalau menurut kami sebagai yang biasa nangani seperti itu, kembalikan pilihannya ke orang tua. Pada akhirnya orang tua akan memilih. Saya pikir kalau orang tuanya bijaksana, dia akan memilih yang intinya gini. Kita arahkan ke mereka adalah yang paling baik bagi anak, bagi putra-putri Bapak Ibu. Intinya kan pastilah orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya gitu. Seperti itu sih. Bukan dalam rangka saya ngajarin untuk mengusir dan sebagainya, enggak. Kita sampaikan faktanya. Tetapi ini tidak digunakan sebagai untuk cara menolak ya. Ini enggak saya anjurkan karena yang kita sampaikan adalah bahwa kita kalau ada pilihan lain dan pilihan itu dianggap lebih baik, apa salahnya? Tetapi kalau misalnya nggak ada pilihan lain, ya sudah karena adanya SMP berapa Ibu saya SMP berapa? Ya sudah adanya itu. Nah, supaya kita tetap mengakomodasi berarti kitanya yang di sekolah yang mengembangkan diri gitu. Supaya sama-sama bisa mengakomodasi anak tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu,
kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita rangkum, sebetulnya manfaat pendidikan inklusif itu pada akhirnya bagi kita semua. Bagi anak-anak ya jelas. Anak-anak itu dibagi dua loh. Anak-anak yang bersangkutan, yang ABK-nya, juga anak-anak lain. Kita jangan melupakan anak-anak lain. Seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Saya ngurusin yang 30 sekian anak. Di samping yang ngurusin yang 2 atau 3 anak ini. Betul, kita tidak boleh melupakan tugas dan kewajiban untuk melayani 30 anak yang reguler lainnya. Tetapi anak yang 2 atau 3 anak di kelas itu, ABK juga perlu kita akomodasi. Makanya supaya nggak berat, koordinasi, bekerja samalah, kooperatiflah, baik itu dengan anak-anak itu sendiri maupun dengan guru. Kalau ada GPK, kalau tidak ada dengan guru BK, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan guru mata pelajaran lain. Barangkali ada guru-guru lain yang punya pengalaman ketika menghadapi itu, ada solusinya. Itu keterbukaan-keterbukaan itu biasanya akan menemukan solusi-solusi yang kita butuhkan. Jadi pada akhirnya memang untuk anak-anak dan untuk kita semua. Satu contoh lagi ya, saya hampir sama dengan contoh yang tadi anak autism. Kalau ini di kelas saya ada anak tunadaksa. Ini memang tunadaksanya CP ya, cerebral palsy yang tadi yang saya jelaskan. Kalau dia nengok ke kiri, tangan kakinya nengok ke kanan. Apa namanya? Ketarik ke kanan. Dan itu betapa menyiksanya. Kalau misalnya dia kalau saya kan suka kadang-kadang kalau di depan kelas suka melucu. Dia tuh pengen ketawa, tapi saya suka kasihan kalau dia ketawa tuh pada akhirnya jadi tersengal-sengal gitu. Karena saya pegang dia itu dari kelas 2, kebetulan ketemu lagi waktu di kelas 6 ya. Di kelas 2 itu tadinya ini anak-anak ini kan pakai kursi roda nih. Itu ketika saya mulai datang ke sekolah itu, saya kan guru baru nih datang ke sekolah, itu sudah terbangun loh. Budaya inklusif, budaya ramah kepada anak-anak ABK itu. Ternyata mereka itu rebutan mendorong kursi rodanya. Jadi itu bisa jadi bertengkar tuh antar teman karena rebutan. Nah, karena rebutan itulah akhirnya kebetulan dipegang saya kelasnya hampir sama dengan yang tadi autis. Saya jadwal si A hari apa sampai anak-anak itu baru ketemu lagi di bulan depannya. Baru ketemu lagi bisa dorong kursi roda temannya itu di bulan depannya karena di jadwal. Jadi masing-masing anak pengen ngedorong itu. Ingin berteman dengan temannya yang ABK ini. Ada kerasa kebanggaan ketika dia bisa bantu temannya. Itu artinya sebagaimana tadi disampaikan, kondisi apapun bisa kita lihat dari sudut pandang apapun. Jadi ketika itu dianggap sebagai hambatan, ya terjadilah hambatan. Tetapi ketika dianggap sebagai tantangan yang bisa memacu kita untuk mendapatkan kreativitas, dapatlah itu. Saya bikin jadwal mendorong kursi roda. Jadi anak itu dijadwalkan si A hari apa, si B tanggal berapa dan seterusnya. Itu baru ketemu lagi di bulan berikutnya gitu. Tetapi akhirnya mereka senang. Nah, itu yang kami senang juga bahwa mereka tumbuh empatinya. Kira-kira sih manfaat dari pendidikan inklusif itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.